Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Aku tak percaya ini. Bagaimana Wang Xi bisa ditangkap? Dia memiliki 3 helai energi abadi. Kekuatannya tak tertandingi. Dengan warisan umur panjang keluarga Wang, siapa yang bisa menyentuhnya? Lembaga Dewa Surgawi langsung heboh. Para murid muda ribut tak karuan, sebagian masih terperangah. Wang Xi dikenal sebagai sosok luar biasa kuat, mulia dan tak tersentuh. Gagasan bahwa dia dipaksa berlutut sungguh mengguncang. Tidak mungkin, itu pasti rumor keji. Jika dia cukup mengaktifkan pita berlian di kepalanya, semua orang akan tunduk. Namun, suara sumbang itu dibantah cepat. Rumor itu benar, gua tempat Wang Xi bermeditasi telah disegel oleh bocah itu. Banyak yang melihatnya sendiri. Tanah murni Wang Xi pun dibanjiri orang. Mereka yang biasanya menyendiri dalam kultivasi pun keluar demi mencari kepastian. Puncak-puncak kuno yang megah disesaki oleh murid yang penasaran. Bagaimana bisa pelayannya sendiri memberontak? Seorang pangeran muda tampak pucat. Dia hanya bawahan. Bagaimana dia bisa menyegel gua Wang Xi? Pasti ada yang memfitnah Peri Wang Xi. Namun, keraguan itu lenyap saat mereka tiba dan melihat Mo Dao duduk tenang di depan gua, dikelilingi kabut energi abadi yang membentuk bunga dao di atasnya. Dia sedang berkultivasi. Bukan, dia menjaga gua, menjaga agar tak ada yang masuk. Seorang murid menjawab lemah. Keheningan sesaat berubah jadi amarah. Wajah para pengagum Wang Xi berubah suram. Mereka mengepalkan tinju, sebagian matanya menyala karena murka. Tak percaya perempuan yang mereka puja dikurung oleh seseorang yang dulu mereka anggap remeh. Kalau benar, ini sungguh keterlaluan. Kita harus selamatkan Peri Wang Xi. Namun, tak satu pun berani maju. Sosok Mo Dao yang putih bersih dan bermartabat itu seperti gunung tak tergoyahkan. Putri Yao Yue tiba sambil tersenyum. Bagi sebagian orang, ini kabar buruk. Baginya, kemenangan diam-diam atas saingan terbesarnya. Di tempat lain, 2 murid dari keluarga Wang yang sebelumnya meremehkan Mo Dao, kini nyaris pingsan mendengar berita ini. Mereka tak pernah membayangkan pelayan itu akan membalikan segalanya. Tamparan ini terlalu keras, menyisakan rasa malu dan geram. Kamu ini masih pelayan, teriak salah satu dari mereka pada Mo Dao. Cepat buka segelnya. Mo Dao menoleh dingin, berisik. Kamu harus dengarkan kami, kau juga Wang. Mo Dao tak terganggu. Energi abadi kalian hanyalah sisa dari masa lalu. Jangan sombong di hadapanku. Perkataan itu membuat murid-murid Wang menggertakkan gigi. Salah satu dari mereka meluncurkan serangan, tapi dengan satu kibasan lengan, Mo Dao membuatnya terkapar, darah muncrat. Kerusuhan makin menjadi, beberapa murid mencoba menyerang, tapi semuanya terpental dengan luka parah. Situasi ini membuat para tetua keluarga Wang turun tangan. Mereka tak bisa diam saat nama mereka tercoreng. Para tetua mendatangi gua, mencoba menghancurkannya, tapi formasi tetap tak tergoyahkan. Sementara itu, Mo Dao hanya berdiri di samping, membiarkan mereka mengerahkan segalanya tanpa hasil. Putri Yao Yue masih berdiri di tengah kerumunan, suaranya menyindir tajam. Wang Xi sendiri yang memilih pria itu. Kenapa kalian begitu panik? Ucapan itu membuat para tetua Wang geram, tapi keluarga Yao juga telah tiba, menahan konflik lebih lanjut. Ayo keluarkan anak itu sekarang juga. Raung salah satu tetua Wang, lalu memerintahkan untuk memanggil para tetua akademi guna memecah segel gua. Setelah waktu yang terasa panjang, pintu gua terbuka perlahan. Ledakan energi kacau meledak dari dalam. Shi Hao keluar, berjalan santai, wajahnya tenang, namun penuh tantangan. Kau memakai pita berlian kelangku di kepala, kau adalah pelayan Wang Xi, tapi kau berani bertindak semena-mena. Shi Hao hanya menatapnya santai. Kalau begitu, aku memang tak merasa bersalah. Wajah para tetua Wang merah padam. Sejak kapan seorang bocah berani menantang mereka seperti ini? Shi Hao melangkah keluar dari gua di perut gunung. Pandangan matanya menyapu kerumunan yang gaduh para murid, para tokoh muda, dan keluarga besar dari seluruh penjuru semuanya berkumpul, menatapnya seolah menantang. Energi kacau bergetar di udara.
Beberapa tokoh keluarga Wang langsung meneriakinya, merasa harga diri mereka diinjak. Seseorang melepaskan serangan dalam bentuk teks tulang bintang, namun Shi Hao langsung mundur ke dalam gua, membuat pintu batu tertutup rapat. Perlindungan dari gua kuno itu sangat kuat, serangan mereka pun terhalang. Teriakan menggema para tokoh Wang Berang. Wang Xi adalah mutiara klan mereka, dijodohkan dengan tokoh penting yang bisa menjadi sekutu strategis di tengah ancaman besar. Namun kini, martabat keluarga mereka diinjak oleh seorang pelayan. Shi Hao dari dalam gua menanggapi dengan santai, "Ribut sekali kalian." Kalimat singkat itu menusuk. Wajah keluarga Wang menjadi pucat, sementara sebagian menyerang gua membabi buta. Seorang tetua Wang mencoba membujuknya keluar, namun Shi Hao membalas dengan cemooh, menyebut mereka menjijikan dan menyuruh mereka menjauh. Ketika seorang lelaki parubaya dari keluarga Wang menyebutnya budak, Shi Hao meledak marah, bahkan mengancam akan memusnahkan generasi muda Wang jika ucapan seperti itu diulang. Situasi menjadi panas, namun ketika serangan Wang hendak dimulai, seorang tetua lembaga Dewa Surgawi turun tangan, menghentikan mereka. Shi Hao tetap tenang, ia tahu posisinya tak bisa diremehkan. Setelah kembali dari medan perang abadi, ia telah membuka identitas dan prestasinya pada para tetua institusi, dan mereka tahu betul nilainya. Ketika Wang tetap bersikeras membawa Shi Hao, ia membalas keras, menyebut dirinya bukan pelayan siapapun. Ia bahkan menyebut hubungannya dengan Wang Xi sebagai teman Dao, membuat semua orang terdiam dan bingung. Apakah ini penghinaan atau kebenaran yang lebih rumit? Putri Yao Yue tertawa lantang, terang-terangan mengejek keluarga Wang. Sementara Shi Hao sendiri malah menolak menjadi bagian dari keluarga mereka, menyebut mereka tak layak. Amarah Wang mencapai puncaknya. Beberapa dari mereka mencoba menyerangnya secara langsung, tapi lagi-lagi tetua lembaga Dewa Surgawi menghalau mereka. Saat konflik memanas, tiba-tiba keputusan penting diumumkan. Shi Hao secara resmi diterima sebagai murid lembaga Dewa Surgawi sesuai perintah Tetua Agung. Semua orang terdiam, terkejut, tapi Shi Hao hanya menjawab ringan, "Aku masih mempertimbangkan apakah akan bergabung." Dan sekali lagi, semua yang hadir terdiam dalam keheranan pemuda ini benar-benar tak terkekang. Reaksi semua orang penuh keraguan dan keterkejutan. Seorang tetua besar dari lembaga Dewa Surgawi secara pribadi mengundang Shi Hao bergabung, namun pemuda itu malah tampak enggan. Benarkah perbedaan antara orang dan orang bisa sejauh ini? Gumam seorang kultivator yang dulu nyaris mati demi memperebutkan tempat di akademi. Seorang gadis cantik menggertakkan giginya. Dulu ia terluka parah demi lolos seleksi. Kini melihat Shi Hao mendapat undangan begitu saja, semua rasa lelah dan pengorbanan mereka terasa sia-sia. Kecemburuan dan rasa tak adil membuncah di kerumunan. Para pengamat dari keluarga Wang pun menyadari situasi genting. Pemuda yang mereka remehkan ternyata dilirik langsung oleh tetua besar. Mereka mulai menilai ulang siapa sebenarnya Shi Hao. Kita harus tetap bertindak, siapapun dia jika bersalah harus membayar. Salah satu tetua Wang bersikeras mencoba menjaga wibawa klan mereka. Namun, ketegangan memuncak saat pertanyaan mengenai Wang Xi muncul. "Dia baik-baik saja, sedang tidur nyenyak," jawab Shi Hao santai, membuat semua orang terpana. Kata-katanya ambigu membuat keluarga Wang naik pitam. "Kurang ajar, kau berani main-main dengan Wang Xi?" seru salah satu tetua Wang dengan marah, hendak menyerangnya. Suasana pun meledak. Para ahli keluarga Wang melompat maju, namun tetua lembaga segera turun tangan, mencegah pertumpahan darah. Walau bingung, dia tidak bisa membiarkan Shi Hao terbunuh begitu saja. Shi Hao tetap tenang, bahkan seolah menikmati kekacauan ini. "Aku tak tahu apa yang kalian ributkan," ujarnya ringan, memancing kemarahan yang lebih besar. Ketika keluarga Wang menuntut penjelasan, Shi Hao hanya menjawab, "Kami berkultivasi bersama, aku bangun duluan." Ucapannya terdengar seperti sindiran, membuat keluarga Wang hampir gila. "Jenis kultivasi seperti apa?" tanya tetua lembaga dengan curiga. "Ya, teknik khusus yang hanya bisa dilakukan berdua." "Tipe langka," jawabnya santai, menyiratkan hal yang membuat semua orang menelan ludah. Ketegangan pecah ketika tetua lembaga akhirnya membawa keluar Wang Xi yang ternyata benar-benar sedang tidur. Saat dibangunkan, dia menjelaskan dengan jujur,
Dirinya tengah mendalami Hard Dream Ancient Scripture dan memang butuh seseorang untuk masuk ke dalam mimpi sebagai pendamping kultivasi. Mendengar ini, semua orang terdiam. Shi Hao ternyata memang tidak berbuat apa-apa, namun kata-katanya sebelumnya jelas disengaja untuk menyesatkan. Keluarga Wang hanya bisa menahan amarah. Baiklah, ini cuma salah paham. Tetua lembaga berusaha menenangkan, namun keluarga Wang tak puas. Nama baik putri kami tercemar. Apa gantinya? Sederhana, terdengar suara berat dari kejauhan. Nikahkan saja Wang Xi dengan pemuda itu. Ledakan keheningan menyelimuti tempat itu. Bahkan keluarga Wang hanya bisa terdiam, tak mampu langsung menerima maupun menolak. Suasana mendadak menjadi sunyi saat tetua agung berbicara. Baik keluarga Wang maupun klan elit lainnya tidak berani menyela. Kekuatannya begitu besar, bahkan kepala klan mereka pun mungkin tak bisa menandinginya. Semua mata tertuju pada Shi Hao. Bisakah ini benar? Jangan-jangan dia memiliki hubungan khusus dengan tetua agung itu? Sikap pelindung yang mencolok memunculkan banyak spekulasi. Desas-desus pun muncul kembali. Benarkah Shi Hao yang membunuh raja berkepala 3? Dan bukan modal. Bahkan Void Beast pun, katanya, dia yang menyingkirkan. Banyak yang sebelumnya ragu kini mulai percaya. Wajah mereka tegang, dada terasa sesak oleh keterkejutan. Wang Xi sendiri tampak terguncang. Namun, saat tetua agung mengusulkan pertunangan, keluarga Wang segera menolaknya. Tidak ada kecocokan, tegas salah satu tetuanya. Wang Xi pun menjawab datar, kami hanya teman dao, tak lebih. Jelaslah, tetua agung bukan sedang menjodohkan, melainkan memberi perlindungan bagi Shi Hao dengan cara halus namun tegas. Sayangnya masih ada yang tak puas. Seorang pria keluarga Wang menghina Shi Hao sebagai pelayan yang terlalu besar kepala. Shi Hao membalas dengan sengit, menyanggah semua tuduhan. Ia bahkan mengecek gelang berlian keluarga Wang yang dipasangkan padanya. Kalau gelang ini Buddha, maka kalian semua harus kuanggap pelayan juga, ucapnya dengan tajam. Semua terdiam. Shi Hao tidak hanya bicara, ia menantang balik. Seketika, tensi memuncak. Keluarga Wang mencibir, menyuruhnya mencoba melepaskan gelang itu jika merasa hebat. Mereka yakin tak mungkin ada orang yang bisa menghancurkan segel itu, bahkan sejak zaman kuno. Tapi Shi Hao tidak mundur. Di hadapan semua orang, dia memusatkan kekuatan, mengerahkan teknik rahasia, dan retak. Pita berlian meledak, retakan bergemuruh, dan kilatan cahaya menyilaukan seluruh langit. Keheningan menyelimuti. Shi Hao berdiri tegap, pita itu robek di tangannya. Roh primordialnya tetap utuh. Ia melemparkan benda itu ke tanah di depan keluarga Wang. Suasana pun pecah, semua orang tenganga. Legenda tentang pita berlian yang konon mustahil dilepaskan telah dihancurkan hari ini. Makhluk macam apa dia ini? Gumam seseorang. Wajah para anggota keluarga Wang pucat. Taruhan mereka kini menjadi bumerang. Mereka terpukul, bahkan ada yang sampai batuk darah dan pingsan. Layaklah untuk keluarga berumur panjang. Pingsan juga mereka bisa pakai sebagai pelarian, sindir Shi Hao. Tempat itu meledak dalam keributan. Semua orang kini sadar, Raja berkepala 3 dan Void Beast memang dikalahkan oleh Shi Hao. Kekuatannya melampaui ekspektasi siapapun. Beberapa kekuatan besar langsung tertarik. Putri Yao Yue, Lu Tuo, dan yang lain mulai mempertimbangkan merekrutnya. Tapi, akademi sudah lebih dulu bergerak. Tetua Agung yang bijak tahu bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Jadi ini alasannya dia berani memperlakukan modal seperti pelayan. Bukan karena sombong, tapi karena dia memang memiliki kekuatan itu. Semua akhirnya sadar. Shi Hao bukan sekadar pemuda berbakat. Dia adalah legenda baru yang tengah lahir. Cerita pun bersambung di sini. Itu saja spoiler untuk episode 230 dari Donghua Series Perfect World.